Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam ngaji rutin 2 kali dalam sebulan, ngaji kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-48 bertepatan dengan 10 September 2023. Insya Allah ini pertemuan pertama di bulan September dan 2 pekan lagi kita akan bertemu di pertemuan ke-49. Baik, selanjutnya saya langsung pasrahkan kepada Ustadz Junaidi untuk menyampaikan materi seperti biasa dan nanti sesi tanya jawab di akhir atau langsung di kolom chat bagi teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala kalimat Islam, ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, serta kajian kitab atau ngaji kitab Bulughul Maram yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dapat kembali melanjutkan kajian atau mengaji kitab ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah, berikan kepada kita kemudahan, karuniakan kepada kita taufiknya. Taufik dalam arti kehendak kita, keinginan kita, niat-niat kita kemudian diijabah dan bertemu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa artikan taufik dalam arti yang singkat, padat, itu cocok, sesuai bertemunya keinginan kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, teladan kita semua, qudwah kita semua dalam hidup dan kehidupan ini. Insya Allah pertemuan pagi ini atau yang ke-48 ini pertemuan terakhir dalam bab sifat shalah. Kemudian di ujung mungkin pertemuan nanti kita akan baca beberapa hadis. Bab berikutnya itu tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, sujud-sujud lain. Baik, sebagai penuntas atau penutup insya Allah pamungkas dari bab sholat ini, saya persilakan yang ingin membaca hadis nomor 325. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah, pelajaran, dan ilmu yang bermanfaat. Silakan yang ingin membaca. Silakan yang berkenan membaca hadis ke-325. Dipersilakan. Baik, Silakan Pak Ustaz. Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ausika ya Mu'adz la tad'anna dubura kulli salatin antaqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i bisanadin qawiyyin.
Allah barakallahu fiik. Hadis 325, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini diriwayatkan dari sahabat Mu'ad an Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu, salah seorang ahli fikihnya sahabat utusan Rasulullah SAW ke Yaman yang populer tentang urutan dalil. Jadi ketika Rasulullah ingin mengutus beliau ke Yaman, Mu'ad bin Jabal ini, beliau semacam memastikan ya, semacam bukan menguji ya, tapi lebih kepada memastikan. Kira-kira pemahaman Mu'ad seperti apa? Bagaimana engkau nanti akan atau memutuskan perkara-perkara hal-hal ketika Anda di Yaman, ketika jauh ya dariku. Kita jauh dari Rasulullah. Yaman Madinah kan cukup jauh, ribuan kilo. Ya. Bagaimana Anda memutuskan satu perkara, satu hal, satu hukum? Di sana juga bertugas beliau menjadi pajak, zakat, ya, berdakwah dan seterusnya. Kata Mu'ad, saya akan memutuskan dengan kitab Allah, aqdi bi kitabillah. Saya akan memutuskan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, keterangannya, dalilnya, dasarnya, petunjuknya, apa yang kau lakukan? Maka aqdi bisunnati Rasulullah SAW. Dengan sunnah. Saya akan memutuskan perkara tersebut dengan sunnah Nabi SAW. Jika tidak ada dalam Al-Quran, dalam sunnah, maka apa yang kau lakukan? Ajtahidu ra'i wala alu. Saya akan melakukan ijtihad terhadap dalil-dalil yang ada, teks-teks yang ada, nas-nas yang ada, tanpa mengenal lelah wala. Rasulullah kemudian menepuk beliau, megang beliau dengan mengatakan, Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdi Allah wa rasulah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah memberikan taufik, nah, kesesuaian, kecocokan, ya, berikan ketepatan kepada utusannya Rasulullah dalam hal yang diridhai Allah dan Rasul. Jadi ini para ulama usul fikih sepakat bahwa seperti itulah urutan, runut ya, bagaimana kita mengambil dalil, ya, apa namanya, alurnya seperti itu. Al-adillah, dalil itu kan banyak, tapi yang disepakati mayoritas ahli fikih hampir semuanya adalah Al-Quran, dan ini core of the core, dalil sumbernya dalil Al-Quran. Plus sunnah otomatis kan sama-sama wahyu. Kemudian ijma. Ijma juga bukan dalil yang independen. Tidak mungkin para ulama bersepakat melakukan konsensus yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dari Al-Quran dan Sunnah mereka kemudian bersepakat terhadap sebuah hukum. Jadi pada hakikatnya itu adalah hukum Al-Quran dan hadis yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang keempat adalah tadi ijtihad, melakukan analogi, melakukan qiyas. Nah, jadi ijma, qiyas ini yang empat dalil yang disepakati. Ini sahabat Mu'ad. Beliau salah seorang faqihnya sahabat, ya, termasuk yang diutus tadi. Tapi juga pernah namanya manusia, sahabat memiliki satu catatan ya, yang tidak mengurangi kemuliaan beliau. Karena beliau juga memiliki hafalan yang banyak, hafalan yang panjang, menjadi imam di kampungnya. Setelah sholat di Masjid Madinah bersama Rasulullah, pulang ke kampungnya, ya, di ujung Madinah atau di luar kota Madinah. Kemudian beliau menjadi imam sholat Isya dan bacaannya panjang. Sampai kemudian ada sahabat yang keluar dari jamaah itu. Karena kita tahu penduduk Madinah adalah penduduk agraris, petani, kurma. Ya.
siangnya bekerja keras, sorenya, malamnya tentu membutuhkan istirahat. Berita ini atau dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa Mu'adz menjadi imam dengan bacaan yang panjang sampai ada jamaah yang keluar, mufarokoh keluar dari jamaah. Maka ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah konfirmasi kepada Mu'adz dan memberikan arahan, jangan seperti itu wahai sahabat Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan menjadi satu yang seorang yang suka membuat fitnah, memuncul fitnah. Jadi sampai orang ini di sahabat ya, mungkin saking panjangnya dan beliau sedang dalam kondisi lelah, akhirnya mufarokoh keluar dari jemaah karena tidak kuatnya dia dan melanjutkan sendiri. Ini juga memahami dalil ya, bagus sholat jamaah itu panjang atau sholat itu bacanya panjang, tetapi perlu memahami kondisi makmum. Kemarin juga sudah kita pelajari dalam beberapa pertemuan yang lalu tentang bacaan sholat Rasulullah SAW, dan disimpulkan oleh pensyarah kemarin bahwa bacaan panjangnya Rasul itu yang sampai Al-Baqarah, An-Nisa, lama-lama itu surat-surat panjang itu saat beliau sholat sendiri. Adapun ketika menjadi imam itu sangat tergantung dengan kondisi waktu itu. Ya, tentu tidak pendek, apalagi patas, cepat banget, gitu ya. Tapi juga tidak terlalu panjang. Nah, ini juga satu pelajaran yang kita ambil dari sahabat Mu'adz dan juga dari petunjuk Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, kemudian di sini Rasulullah termasuk yang menjadi utusan. Dalam hadis ini dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lahu, berkata kepada beliau, usika aku wasiat kepadamu ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Apa isi wasiatnya? La tada'an, jangan engkau tinggalkan dubur ya, dubur. Bahasa kita juga sudah bahasa Indonesia dubur, bagian belakang. Dubur. Ini memungkinkan ada penafsiran, apakah sebelum salam kan juga dubur, bagian darinya. Nah, kalau kita bicara dubur, manusia atau binatang kan masih bagian dari binatang itu, bukan di luar. Ya. Kemarin sudah kita singgung juga sedikit ya, dubur di sini apakah maksudnya sebelum salam atau setelah salam? Ada beberapa doa yang masih diperselisihkan posisinya tadi. Ada yang maksudnya masih sebelum salam itu, beberapa kita sudah baca kemarin doa-doanya. Ada yang menyebutkan dubur di sini adalah setelahnya. Kalau berdasarkan posisi atau susunan hadis-hadis ini, kita bisa pahami bahwa ini ya setelah tadi yang sebelum salam, ini setelah salam ya. Karena posisi urutannya agak belakang. Banyak yang menyebutkan doa zikir ini dibaca di setelah sholat. Jadi dubur yang tuntas selepas sholat. Ya, jangan engkau tinggalkan setelah selesai sholat untuk membaca doa atau zikir ini. Allahumma inni ala dzikrik, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rawahu Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa Nasa'i dan Imam Nasa'i bisa dadin qawi, dengan sanad yang kuat. Insyaallah hadis ini sahih ya. Disampingkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan beliau memiliki kitab tentang adab ya. Dan tetapi tidak seperti kitab sahihnya, tidak semuanya masuk standar hadis-hadis sahih. Juga di samping Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, juga ada Imam Abdul Humaid, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Imam Tabrani, dan Al-Hakim. Kata larangan di sini bisa digeser ke slide berikutnya. An-nahyu asluhu tahrim.
larangan pada asalnya sesuai dengan kaidah usul fikihnya, al aslu fit nahyi lit tahrim. Asal larangan itu adalah haram. Maka pada hukum asalnya menunjukkan wajibnya doa tadi, zikir tadi, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, untuk dibaca setelah setiap selesai sholat. Waqila, tapi juga disebutkan innahu nahyu irsyad, sebagaimana secara umum perintah tentang doa dan zikir kalau sudah di luar sholat secara umum ya itu bukan suatu kewajiban. Di dalam sholat pun juga masih ada tadi doa yang sunnah. Ini korinahnya itu atau petunjuknya seperti itu. Ada juga yang berpendapat wa yuhtamal, waqila yuhtamal, kemungkinannya larangan tersebut hanya untuk Mu'adz, tetapi ini tentu butuh keterangan yang valid ya bahwa ini khusus untuk Mu'adz. Walaupun tadi khitabnya audien yang dimaksud secara khusus usika, saya berikan nasihat kepadamu wahai Mu'adz. Ya. Karena tentu perintah kepada seorang pada dasarnya, perintah kepada Nabi pun pada dasarnya juga untuk umatnya. Tentu doa-doa ini berisi mengandung ya kebaikan yang luas untuk kebaikan dunia dan akhirat. Insyaallah doa ini sangat populer dan memang menggambarkan kebutuhan kita kepada sebagai seorang hamba ya. Sabar dan syukur ya, yang merupakan karakteristik atau ajaban li amril mukmin. Ya, kalau baik dapat kebaikan, nikmat, dia senantiasa bersyukur. Ya. Kemudian kalau ada kesulitan-kesulitan, musibah, dia senantiasa sabar. Kita kemarin juga dianjurkan untuk menyebut Allah dengan banyak. Ya. Ada satu ungkapan menarik barangkali dari saya nukilkan di sini atau saya sampaikan dari seorang Dr. Ahmad Isa Al-Mi'sarawi, seorang mantan ketua persatuan para qurra di Mesir, yang mengatakan a'jabul kalam, ucapan atau perkataan yang paling menakjubkan yaitu al-kalamullah, Al-Qur'an. Ya. Kalau ucapan kita kalamuna, ucapan kita manusia ini semakin banyak berbicara, semakin banyak kita ngomong ya, semakin banyak peluang kemungkinan salahnya. Tetapi kalau kita membaca kalamullah, ya Al-Quran itu bahkan sebaliknya kesalahan-kesalahan kita yang dimaafkan, yang dihapus. Masya Allah, kalau obrolan kita yang jauh dari wahyu atau obrolan manusia biasa seperti kita ini berpeluang semakin banyak berbicara, semakin banyak potensi salahnya. Seperti kata Khalifah Ali, ya, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Yang banyak bicaranya, potensi kesalahannya semakin banyak. Ya. Kemudian misi kita di muka bumi ini adalah ibadah. Bagaimana bisa kita tunaikan dengan profesional, dengan ihsan, dengan yang terbaik. Baik. Saya pikir jelas ya. Kita bisa lanjutkan ke hadis berikutnya, 326. Monggo yang mau membaca, silakan. Kan bagi yang berkenan membaca hadis ke-326, dipersilakan. Boleh Ustaz? Silakan Mas Ismail. Bismillah. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban wa zada fihi at-Tabarani wa qul huwallahu ahad. Baik, jazakallahu khair. 326 wa an Abi Umamah Al-Bahili, dari sahabat Abu Umamah, marga beliau Bahila, nisbah pada sukunya Al-Bahili, radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a ayat al-kursi, siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli shalatin maktubatin, di ujung setelah, atau bukan di ujung, setelah sholat, di belakang ya, di belakang
setiap selesai sholat fardu, ini saya pikir sepakat bahwa yang dimaksud bukan sebelum salam tetapi setelah salam. Ya. Membaca surat kursi setiap selesai sholat maktubah, sholat wajib tentunya yang dimaksud. Sholat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang mencegahnya, menghalanginya masuk surga kecuali ya karena dia sudah meninggal dunia, ilal maut. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa shahhahu Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, tetapi di sini pemvalidasi di catatan kaki nomor 1 memberikan catatan secara sanad hadis ini hasan karena ada rawi yang bernama Muhammad Ibnu Humair ya atau Ibnu Himyar ya. Muhammad Ibnu Himyar Soduk itu ada sedikit masalah di hafalannya. Ya, kurang kuat sedikit gitu ya. Wa zada fihi Tabrani, kemudian Imam Tabrani menambahkan dalam hadis ini wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad. Ya, kemarin kita sudah baca ya. Apa namanya? Bukan hanya qul huwallahu ahad, juga muawwidzatain ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Di selain subuh dan asar, subuh dan maghrib dibaca satu kali, tetapi dalam setelah selesai sholat subuh dan maghrib dibacanya 3 kali. Kita lihat di slide berikutnya. Tetapi tadi tambahan qul huwallahu ahad ini di sini pemvalidasi menyebutkan ziyadah munkaroh. Tambahan ini tidak bisa diterima karena ada rawi namanya Muhammad bin Ibrahim. Ya. Beliau tertuduh ya memalsukan hadis atau mencuri hadisnya. Dan pasti tadi bacaan qul huwallahu ahad dan muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dibaca setelah salat. Boleh. Ya, tapi dia ada variasi. Selain subuh dan maghrib 1 kali saja, maghrib dan subuh 3 kali. Baik, di sini ada sedikit penjelasan. Yang dimaksud Abu Umamah di sini ya Al-Harithil Ansari, namanya Iyas. Ya. Iyas ibnu Tha'labah Al-Harithi Al-Ansari Al-Khazraji. Ya. Beliau tidak sempat yang dimaksud di sini lam yashhad badron, tidak sempat ikut dalam perang Badar. Kenapa? Mendapat udzur ya, adzarahu Rasulullah SAW, mendapatkan keringinan dari Rasulullah SAW untuk tidak ikut karena waktu itu beliau ibu beliau sakit. Ya. Tetapi ketika saya sebutkan tadi Al-Bahili, ketika tidak disebutkan, jadi kalau Abu Umamah saja berarti biasanya ini Al-Harithi sorry, karena kalau disebutkan Abu Umamah biasanya Al-Bahili. Ya, kalau secara umum tidak disebutkan marganya itu Al-Bahili. Tidak disebutkan sukunya, marganya itu Iyas ini ya. Dari Ansor ya, Al-Ansari, Al-Azraji. Tetapi kalau ingin dimaksudkan Abu Umamah, jadi saya tadi silap ya, bukan Abu Umamah Al-Bahili, kalau beliau disebutkan Abu Umamah Al-Bahili. Intinya dua-duanya sahabat Rasulullah SAW, tidak ada masalah. Ya. Tadi disebutkan tambahan qul huwallahu ahad kurang kuat atau bermasalah, mungkar ya, lemah, dari rawi yang lemah. Tapi juga ada dari riwayat hadis Ali ya, juga keterangan seperti itu.
Tapi banyak juga riwayat yang lain. Ini juga ma'ruf ya. Seperti kita juga sempat membaca kemarin, ada keterangan bahwa Rasulullah biasa membacanya saat hendak tidur juga. Itu juga. Jadi secara sanad lemah tetapi isinya benar. Ini memang wirid istilahnya, wirid ya, wirid Quran. Wirid Quran. Wirid itu sesuatu kebiasaan yang dalam bentuk format settingan tertentu ya. Tadi membiasakan ayat kursi sebelum tidur. Qul huwallahu ahad, sebelum tidur. Dalam riwayat Muslim dikatakan man nama an hizbihi au syai'un minhu faqara'ahu baina salatil fajr wa dhuhri faka'annama qara'ahu bil lail. Hadis sahih. Dan secara bahasa juga wirid itu sama dengan hizb. Suatu yang dirutinkan ya. Jadi kalau kita punya kebiasaan untuk membaca Quran ya, itu hendaknya dijaga terus. Ta'ahadu hadzal Quran. Dipegang terus kebiasaan tersebut. Yang dimaksud dengan lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut ya. Maksudnya adalah yang menghalangi dia tidak masuk surga itu karena memang belum meninggal. Ada mumautihi maksudnya itu ya. Nanti setelah meninggal baru ya, dalam proses masuk surga. Kira-kira apa kelebihan ayat kursi? Di sini disebutkan waqtassat ayatul kursi, ayat kursi di sini disebutkan secara khusus. Karena dalam ayat kursi ini terkandung ya sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya, wahdaniyah, hayat, hidup ya, esa yang hidup, juga terkandung tentang al-ubudiyah, tentang penghambaan, tentang ilmu Allah, kekuasaan Allah, izzah, kemuliaan Allah, kebanggaan, iradah, ya, juga al-ikhlas, wallahu ahad, juga mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita pahami insyaallah masih terkait dengan zikir ya. Jadi kalau kita perhatikan dari kemarin jamaah sekalian ya, itu menyebutkan satu-satu begitu ya, tidak berurutan ya. Artinya subhanallah dulu, zikir subhanallah dulu, apakah ayat kursi dulu, kemudian ini kembali ke tidak ada susunan yang apa namanya baku ya, karena hadis-hadisnya satu-satu begitu. Kalau kemudian kita terbiasa assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah gitu ya, kemudian ada susunan-susunannya, itu bisa dikatakan ijtihadi ya, ijtihad dari para ulama. Ya. Mungkin kalau yang pernah mendapatkan atau ditulis di kertas-kertas atau dicetak itu azkar ba'da sholat. Itu kalau yang dari cetakan Saudi bisa dari Syekh bin Baz itu. Ya. Rahimahullah. Artinya susunannya ini bukan tauqifi, bukan ada ketentuan pasti dari Nabi SAW. Nah, ini juga ya kalau ada perbedaan suatu yang lumrah, suatu yang kembali kepada siapa gurunya, siapa yang mengajarkan. Kemudian tentang zikir jama'i, ya. Ini juga banyak seringkali menjadi perbedaan. Ya. Yang jelas intinya kan masing-masing membaca. Ya. Kemudian ketika masing-masing membaca muncul keras, ya suara keras menjadi keras tidak masalah. Jadi jama'i bahkan disebutkan dalam riwayat kan seperti suara lebah begitu, tidak ada masalah. Bahkan Imam Syafi'i pun menyebutkan dikeraskan, diajarkan, dibarengkan dalam arti mengajarkan tidak masalah. Ya, jadi memang apalagi mungkin di sekolah-sekolah ya, anak-anak yang masih belajar, kadang kalau tidak diingatkan mereka mengobrol setelah sholat. Tapi perlu juga tidak harus selalu dikeraskan dalam arti dia.
Karena nanti merasa dipahami seperti wajib. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Jadi dikeraskan dalam arti biar terbiasa, biar kemudian orang tidak lupa, tidak masalah. Tapi untuk menghindari tadi dikira wajib mungkin sekali-kali saja. Tapi ini perlu dijelaskan sebelumnya. Oh, nggak ada zikir ya seolah-olah ketika tidak dikeraskan. Ya. Sesungguhnya semuanya ada. Wallahu a'lam. Ya. Baik, itu terkait zikir-zikir. Sekarang ini pamungkas, kurang lebih ada 2-3 hadis lagi terkait hadis-hadis sholat ini, bab sifat sholat ini. Silakan, hadis yang populer 327. Silakan. Nanti kita selesai bab ini, tinggal tersisa 2-3 hadis. Baru kita akan diskusi, tanya jawab sebentar sebelum masuk ke bab berikutnya. Baik, silakan. Yang berkenan membaca, Pak Abdul Khalik, udah Ya. open mic, silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an malikin binil Huwairin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallu kama ra'aitumuni usolli rawahul Bukhari. Terima kasih. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Hadis yang sangat populer, ternyata sahabatnya mungkin belum populer ya. Hadisnya sangat populer. Tetapi siapa yang meriwayatkan dari sahabatnya? Namanya Malik ibn al-Huwairits. Wa an Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu. Dari sahabat Malik ibn al-Huwairits, ya. Hadisnya populer tapi sahabatnya kurang populer, mungkin ya kita mulai Malik ibn al-Huwairits kita populerkan. Radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat cara salatku. Sebagaimana kalian lihat aku salat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Di samping Imam Bukhari ya, ada Imam Syafi'i meriwayatkan dalam musnadnya, Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, ya, Imam Tahawi. Ini kenapa Imam Bukhari kok susunannya di belakang ya? Ini berdasarkan urutan wafatnya. Imam Syafi'i meninggal tahun 204, Imam Ahmad 241, Imam Darimi sekitar 250-an, Imam Bukhari 257 salah sekitar itu. Imam Tahawi ya, belakangnya lagi 3, Ibnu Khuzaimah 300-an, Ibnu Hibban Daruqutni 300-an, Al-Baihaqi 400-an masuk 500-an, dan Al-Baghawi. Jadi susunannya berdasarkan tahun wafatnya. Jadi, seperti itu. Ini hadis pokok ya, atau hadis inti, bisa kita lihat dalam syarahnya di slide berikutnya. Hadzal haditsu aslun 'azimun. Ya. Silakan di slide berikutnya. Hadis ini, hadzal hadits aslun 'azim. Aslun itu banyak artinya. Dasar bisa artinya dalil. Ya, bisa artinya kaidah. Jadi hadis ini adalah dasar agung atau dalil yang agung atau kaidah yang agung. Ya, bisa di sini depannya dalil yang agung, yang mana menunjukkan ala anna af'alahu, bahwasanya semua perbuatan Rasulullah SAW fi shalat, dalam salat, wa aqwalahu, dan ucapan-ucapan beliau, bacaan-bacaan beliau, bayanun, sebagai bayan, penjelas, lima ujmila minal amri bis shalah fil Quran fil ahadits, dari perintah salat yang masih mujmal, masih global, baik itu dalam Al-Qur'an, aqimus shalah. Ya. Kemudian aktivitas Nabi, baik itu berupa perkataan dan perbuatan yang dilakukan dalam sholat, diikat oleh hadis ini. Bahwa mengikat kita cara sholat Nabi itu, agar sholat kita seperti saat para sahabat menceritakan. Ini kan di khitobnya, audiennya para sahabat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat.
Sehingga tidak perlu satu persatu. Kalau kalian takbir begini, kalau seperti itu mungkin juga lebih rigid sebenarnya ya. Tetapi Rasulullah ingin para sahabat kemudian memperhatikan betul sholat beliau. Baik saat sholat wajib atau sholat sunnah, sehingga berjamaah itu juga semakin termotivasi, shaf depan semakin termotivasi, dan juga memperhatikan betul sholat Rasulullah SAW. Karena nanti sebagaimana kita jumpai juga dalam hadis haji ya, aslun azimnya, dalil asar, dalil agungnya, dalil besarnya, dalil intinya, khudu anni manasikakum. Nah, kalau dijelaskan masing-masing satu-satu, itu juga kerepotan kan, cara melempar, cara tawaf dengan jumlah jamaah yang banyak. Mendirinya terbatas, jumlah jamaah ini. Ya. Jadi yang masih global dalam Al-Quran, aqimus sholat, dalam hadis-hadis tentang sholat, perintah sholat, solu ya, solu itu perintah-perintah sholat, itu diikat semua penjelasannya melalui sabda Nabi ini, solu kama ra'aitumuni usolli. Contoh hikmah yang pertama tadi, ya, meringkas dan tidak mempersulit, dan lebih memotivasi para sahabat untuk memperhatikan betul sholat Rasul. Yang kedua, disinilah juga hikmahnya. Ketika para sahabat menceritakan dengan versinya, dengan apa yang mereka sampaikan, juga memberikan keluasan, ada keluasan ya, dalam memahami sifat sholat Nabi SAW. Ya, artinya ada beberapa riwayat. Memang Rasulullah sendiri memberikan contoh-contoh yang berbeda-beda, menunjukkan juga ada versi-versi. Seperti kemarin kita baca versi bacaan sholat iftitah, ya, doa iftitah. Kemudian versi basmalah yang dikeraskan dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain tidak dikeraskan, yang disepakati bahwa bagian dari Al-Fatihah dan harus dibaca. Teknisnya ada versi dikeraskan, ada versi tidak dikeraskan. Ini juga memberikan keluasan, pilihan-pilihan. Ya. Dari hadis ini juga poin kedua di sini disebutkan wa fihi dalalatun ala wujubit ta'assi. Ada penjelasan tentang wajibnya kita meneladani Rasulullah SAW fima fa'alahu fi shalah, dalam perbuatan-perbuatan salat beliau. Fa kullu ma hafadha alaihi min af'aliha wa aqwaliha wajib 'ala ummah. Semua yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW, perbuatan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang berkaitan dengan sholat, itu wajib, hukumnya menjadi wajib terhadap umat ini untuk mengerjakannya, kecuali lidalilin yukhassisu syai'an min dzalik, ada dalil yang mengkhususkan. Jadi hukum dasar awalnya adalah wajib. Semua yang dilakukan Nabi dan dirutinkan ya, hafadhah, dijaga, muwadhabah, dan dalam setiap sholat itu dikerjakan, ya, maka hukum minimalnya wajib, kecuali nanti ada penjelasan. Seperti kemarin ada perbedaan tentang baca sholawat dalam tahiyat. Ya, ada yang berpendapat wajib karena muncul dari pertanyaan, berpendapat sunnah karena muncul dari pertanyaan. Ya. Jadi tentu ini sebuah hikmah ya, sangat fleksibel. Sholat ini penting, rukun Islam, tapi dalam pelaksananya ada versi-versi yang memudahkan. Ada yang versi pendek gitu ya, bacanya pendek, ada versi yang panjang, ada pilihan-pilihan ya, yang sesungguhnya bagian dari khazanah fikih itu sendiri, bukan sebuah perbedaan yang perlu memperuncing kondisi umat. Wallahu a'lam. Bisa kita lanjutkan lagi, masih ada sekitar 2 hadis ya. Ya, 2 hadis lagi. Silakan 328. Silakan yang berkenan membaca 328. Pak Holik, bisa dilanjut Pak. Ada. Silakan Pak Holik. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu qala liya nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambi
rawahul Bukhari. Jazakumullah khair. Ya. Terima kasih atas bacaannya dari sahabat Imran ibni Husain. Ini sahabat yang juga populer, banyak termasuk lumayan dalam beberapa riwayat sering kita mendapatkan Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu. Di sini Husain pakai shad ya, bukan Husain pakai sin. Husain, kalau Husain putra dari Ali radhiyallahu an, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain. Ini Imran ibn Husain pakai shad radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku, memerintahkan kepadaku untuk salat berdiri. Jadi hukum asal salat hukum asal perintah adalah salat dengan berdiri. Shalli qa'iman. Salatlah berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Tapi jika tidak sanggup, maka hendaknya salat duduk. Fa illam tastati', jika tidak sanggup juga duduk, fa ala jambin, maka sisi ya. Jambin itu sisi. Berbaringlah. Berbaring. Nah, ini sudah kita pernah singgung juga. Hukum asalnya adalah berdiri untuk salat wajib. Untuk salat sunnah, ya, sejak awal pun boleh duduk, tapi pahalanya atau ganjarannya separuh dari yang berdiri. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Penjelasannya di Sahih tadi, riwayat Bukhari dan imam-imam yang lain. Ada tambahan dalam riwayat ya Nasa'i. Walin Nasa'i, dalam riwayat Nasa'i wazada, ada tambahan fa illam tastati fa mustalqin. Ya. Kalau tidak bisa juga bermiring ya, atau berbaring gitu ya, mustalqin, bersender. Berbaring, kan kadang ada kondisi berbaring juga susah. Bisanya apa? Mustalqin itu istilqa ya. Mirip-mirip dengan berbaring, tapi berbaring miring kanan mengarahkan ke kiblat ya. Ada yang tidak bisa, udah berbaringnya ke atas. Jadi ini tambahan penjelasan tentang kondisi berbaring. Ala jambin berbaring bisa miring kanan gitu ya, karena ingin pas ke arah kiblat yang ya, anjurannya ala jambin seperti itu. Tapi kalau juga sedang pakai kateter atau pakai apa, tidak boleh banyak gerak, maka nggak masalah. Mustalqin, berbaring menghadap ke atas. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan tadi di poin keduanya tadi hadisnya kenapa Allah tidak membebani, lanjutan hadisnya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang hamba, walaupun sholat di rukun Islam, ya, tapi tata caranya itu disesuaikan dengan kemampuan. Allah tidak membebani seseorang, satu jiwa di atas, kecuali sesuai dengan kemampuan. Usaha illa ma'ataha, dalam ayat yang sesuai apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, kemampuannya. Maka hadis ini al-haditsu dalilun, hadis ini menjadi dalil dasar annahu la yusallil fardhata qa'idan illa li'udhrin. Tidak boleh salat fardhah, salat wajib dari awal duduk tidak boleh, kecuali kalau ada udzur, yaitu udzur ketidakmampuan, ketidaksanggupan. Nggak, kalau masih mampu dan sanggup berdiri, maka berdirilah untuk salat wajib. Ya. Wa yalhaqu, tidak mampu, atau kalaupun sholat yalhaqu itu bihi, disertakan juga hukumnya, termasuk tidak mampu adalah idza khasyiya dhararan, jika khawatir membahayakan, mendatangkan mudarat, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Karena dipaksakan berdiri bisa, tapi dipaksakan dan kemudian akan mendatangkan bahaya, itu tidak diinginkan dalam agama ini. Dan tidaklah wama, namanya nafiyah di sini, dan tidaklah Allah ja'ala, menjadikan untuk kalian dalam agama ini min haraj, satu yang menyulitkan, membebani. Termasuk di dalamnya berarti bukan sekedar tidak sanggup, mungkin sanggup, tapi kalau dipaksakan akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, atau sakitnya akan bertambah. Ya,
Ya, situ fa illam tastati fa ala jambin, ya. Ini juga mengisyaratkan tidak sanggup berdiri, duduk. Duduk sesuai dengan kemampuan. Ya, dan jika kalau berdiri mampu pun mengkhawatirkan berbaring. Berbaring yang banyak bergerak mengkhawatirkan, ya, maka hendaknya lurus saja. Mustalqim tadi. Kalau nggak bisa juga dalam riwayat fayumi imaan, bahkan hanya dengan isyarat pun. Jadi tidak gugur selama kita masih memiliki kesadaran, ya masih wa'i, masih sadar, tidak gugur sholat itu. Kemudian juga dalam hadis Tabrani, fa inna lathut masyaqqatun fajalisan. Ya, fa innal masyaqqatun fanaiman. Ay muttaji'an, berbaring kalau tidak bisa berdiri, ada kesulitan, bahasanya masyaqqah, sulit. Bisa tapi sulit, berat. Ya, membahayakan itu, maka duduklah. Kalau dalam posisi duduk. Kalau juga ada kesulitan, maka berbaringlah. Nah, di sini kan umum qaidan, tidak dijelaskan hay'ahnya, posisi duduknya seperti apa. Ya, walam yubayyinil haditsu hay'atal qu'ud, posisi duduknya seperti apa. Ya. Ketika dimutlakan atau dimujmal, tidak diikat caranya, berarti dalam model seperti apapun selama duduk ya boleh saja, sah-sah saja. Ya. Ini menurut para ulama. Tetapi sebagian yang lain ada yang berpendapat mutarabbi'an, seperti duduk ya antar dua sujud. Ya, mutarabbi'an, meletakkan wadi'an yadaihi ala rukbatayhi, kedua tangannya di kedua lututnya. Ya. Yaitu mutarabbi'an, ya apa? Seperti duduk bersila, mutarabbi' ya, mutarabbi' di tempat bersila. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian lagi ya, tadi termasuk disetujui oleh mazhab, jadi bersila. Yang penting tangannya diletakkan ketika sujud, ya, ruku di lutut. Kemudian pendapat yang lain seperti duduk tasyahud awal, ya, seperti tasyahud awal berarti tawarruk. Ya, tentu tawarruk itu kan sedikit menekan. Kalau memang tidak menyakitkan, mana yang perbedaan ini hanya masalah afdolnya. Posisi secara umum boleh. Mana yang memang memudahkan untuk nyaman dalam sholat. Karena itu Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan ukhtulifa fil afdol, perbedaannya tentang yang lebih afdol. Imam yang 4 itu malah mutarabbi'an itu bersila, ya. 4 ya, mutarabbi'an bersila. Ya, ada yang menyebutkan iftirash seperti tasyahud akhir, ada yang menyebut tawarruk seperti tasyahud awal, masing-masing ada hadisnya, hanya artinya pernah dikerjakan, ada keterangannya. Bicara afdal berarti juga berkaitan dengan kenyamanan atau bagaimana sholatnya lebih nyaman dan lebih khusyuk. Ya, itu. Berikutnya ala jambin juga, posisi di slide berikutnya. Sabda Nabi di situ wa ala jambin, kalau tidak bisa duduk maka sisi ya, jambin itu sisi. Di sini juga mutlak. Ada keterangan lain dari dalam hadis Ali, dari sahabat Ali, diriwayatkan oleh Daraqutni, ala jambihil aiman, miring sisi kanan menghadap kiblat dengan wajahnya. Ya, tapi keterangan ini lemah, ya. Di sananya ada rawi yang lemah dan bahkan ada rawi yang matruk, itu tertuduh berdusta.
Tapi itu juga yang menjadi dasar para mayoritas ulama tadi, ala janbin tadi, walaupun lemah tetap dipakai dalam fikih sebagai tadi mungkin dalam bab afdol tadi ya, mirip seperti mengarahkan posisi mayit dalam jenazah di kubur itu memungkinkan. Tapi sekali lagi tidak, keterangannya tidak apa namanya, tidak rigid karena hadisnya dhaif dan matruk tadi ya, mungkar. Tapi ada seperti ungkapan Imam Ahmad banyak hadis dhaif lebih saya senangi daripada sekedar pendapat manusia orang biasa. Di sini kalau masih ada hadis berarti berbicara lebih afdolnya seperti itu, tapi tidak masalah. Juga dari samping ada keterangannya dari hadis ini, hadis yang pendek ini bisa diambil kesimpulan pada poin kedua tadi, la yajibu syai'un ba'da ta'adzuril ima 'alal jam. Kalau tidak bisa isyarat ya sudah. Tapi Imam Syafi'i memberikan pendapat tetap wajib mengisyaratkan dengan ain wal hajibain. Jadi kalau isyarat tangannya sudah kaku semua, tidak bisa, telunjuknya nggak bisa, tetap wajib walaupun hanya dengan mata dan alis. Ya, hajibain. Cara isyaratnya seperti apa? Jadi tetap, ya, walaupun dari hadis tadi, kalau sudah tidak bisa isyarat yang kelihatan, isyarat itu kan yang nampak. Ya, dengan tangan, telunjuk, isyarat. Isyarat. Kalau kita bahasa isyarat kan begini-begini kan, seperti di acara TV itu, jamaah sekalian. Kalau itu nggak bisa juga, tetap menurut Imam Syafi'i wajib walaupun hanya dengan isyarat mata dan alis ini. Menurut Zufar dari madhab Hanafi, kalau masih sadar, masih bisa dengan isyarat dalam hati, terima bil qalb. Ya. Ada juga yang penting kalau masih bisa apa bacaan itu masih bisa dilafatkan, bisa dilewatkan gitu ya, di lisannya. Masih lewat di hatinya juga. Ya. Secara nas zahir ya tidak. Ya, tidak ada keterangan yang zahir begitu kata isyarat di sini bahwa dilebih dari isyarat itu. Dalam hadisnya juga dalam ayat fadhkurullaha qiyama, zikirlah, sebutlah Allah itu dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring. Walaupun kata beliau kaidahnya ada mudzikri la yanfil wujub bidalin akhar. Tidak disebutkan secara rigid tentang isyarat itu. Bukan berarti tidak ada, tidak menunjukkan kewajibannya. Bisa jadi dengan dalil yang lain. Sementara perintah sholat itu wajib secara mutlak, tidak bisa gugur selama masih sadar, selama masih bisa. Tapi tentu sesuai dengan kemampuan. Idza amartukum bi syai'in, jika aku perintahkan sesuatu hal, ya, bi amrin bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan sesuai kemampuan, semaksimal kemampuan. Kalau masih sanggup berarti kan masih istita'ah. Ya, dalam bentuk apapun tadi, isyarat mata, isyarat hati, lisan, ya, maka wajib, berarti dia masih terhitung mustati'. Itu alasan Pak. Seperti itu. Monggo hadis terakhir dalam bab ini 329 tentang sifat sholat ini yang tidak berkaitan langsung sebenarnya ya. Tadi dalil umum, dalil dasar shollu kama ra'aitumuni usolli, kemudian tentang apa? Kemampuan berdiri sebagai hukum asalnya dalam sholat wajib. Untuk sholat sunnah boleh dari awal, tapi tentu berbeda pahalanya. Silakan 329. Silakan yang berkenan membaca hadis ke-329. Silakan Pak Agus. Baik Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala limaridin shalla ala wisadatin faroma biha wa qala sholli alal ardi inis tatokta wa illa fa'aumi imaan waj'al sujudaka ahfadha min ruku'ika rawahul Baihaqi bisanadin qawiyin walakin sahhaha Abu Hatimin waqfahu. Baik. Wa an Jabir, kalau disebutkan Jabir mutlak begitu tidak disebutkan sukunya, ya Jabir ibni Abdillah al-Ansari. Itu Jabir, ada sahabat yang lain Jarir ibni Abdillah al-Bajali. Ini Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala limaridin, bersabda kepada orang yang sedang sakit. Beliaunya yang sakit ini sholla ala wisadatin, sholat di atas bantal. Faroma biha, kemudian Rasulullah membuang bantal tersebut, mengambil dan membuang bantal tersebut. Wa qala, dan beliau bersabda, sholli alal ardi, sholatlah di atas. Ya. Sholli alal ardi, sholatlah di atas bumi ini, tanah langsung. Ini stata'ta, jika masih mampu. Wa illa, kalau nggak mampu berarti jangan dipaksakan ya. Fa'aumi imaan, maka dengan isyarat pun nggak ada masalah. Waj'al sujudaka, isyarat di sini tentunya tidak sempurna ya, maksudnya ada penjelasan duduknya itu yang penting. Ya. Jadikan sujudmu akhfadha, lebih rendah, min ruku'ika, daripada rukukmu. Rawahul Baihaqi, ini petunjuk umum berarti ya, bagaimana cara sholat duduk atau sholat ya dengan isyarat atau dengan berbaring, diniatkan atau diusahakan itu dilakukan ya dalam posisi rukuknya tidak sedalam, jadi sujudnya lebih pendek, lebih dalam, lebih rendah daripada rukuknya. Rawahul Baihaqi, Ibnu Hajar mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan beliau menilai sanadnya kuat, walakin sahhaha Abu Hatim, tapi Abu Hatim salah seorang ulama ahli jarh wa ta'dil mengatakan ini mauquf, bukan dari Nabi tapi dari Jabir. Ya, dari Jabir. Di sini pemvalidasi menyebutkan tentang eksistensi hadis ini masih diperselisihkan. Ya. Di sini ada rawi yang dianggap dari jalurnya saja itu namanya Abu Bakar Al-Hanafi. Tapi setelah dicek ada juga di mutabaah diikuti oleh rawi lain namanya Abdul Wahab bin Atha. Tapi Abdul Wahab bin Atha ini tidak terlalu kuat. Diperselisihkan antara wakaf apakah perkataan Nabi atau perkataan Jabir. Yang kuat kata Abu Hatim adalah perkataan Jabir. Kalau yang marfu di sini diperselisihkan, ya, yang dinisbahkan kepada Nabi ini diperselisihkan karena ada rawinya yang tadi tidak terlalu kuat sendirian dan tidak terlalu kuat. Ada yang menguatkan pun jalur lain, tapi juga dia tidak masih levelnya bawah, sehingga ada yang mengatakan masih bisa dipakai karena masih tadi ada beberapa jalan. Ada yang mengatakan tidak ada gunanya jalan yang banyak tadi kalau sama-sama atau tidak kuat. Ala kulli hal, ini prakteknya. Tidak ada keterangan yang lain, ini masih dipakai oleh para ulama seperti itu. Kita lanjutkan syarahnya, penjelasannya. Al-haditsu dalilun. Di slide berikutnya silakan. Hadis ini merupakan dalil dasar ala annahu la yattakhidul maridu ma yasjudu alaihi haitsu ta'addara sujuduhu alal ardh. Ya. Sujudnya hendaknya tidak dipaksakan. Sudah sholat duduk namanya kan? Ya, karena sakit sholat duduk.
jangan dipaksakan sujudnya. Jadi yang tidak boleh tadi, maksudnya harus menyentuh tanah ini untuk sujudnya. Ya. Jadi jangan mengambil orang yang sakit itu sesuatu untuk ya jadikan alas untuk dia bersujud ketika tidak bisa langsung sujud di atas langsung dengan tanah. Ya. Jadi jangan dipaksakan kalau sholat duduk harus kan repot ya kalau duduk di kursi harus naik turun kulnya. Kalau masih bisa tidak ada masalah ya. Tapi kalau udah berat tidak perlu dipaksakan ya. Ketika tidak bisa ya sujud langsung ke bumi ke tanah tadi. Kemudian penjelasan berikutnya tentang ya perbedaan rukuk dan sujudnya. Ya kan ketika sholat duduk tadi kan tadi diarahkan agar tidak perlu dipaksakan dengan memakai alas atau bantal tadi ya. Cukup dibedakan rukuknya tidak sedalam, tidak serendah sujud. Jadi sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Ya. Kalau tidak bisa juga, fa'in tadar al-qiyam warruku, ya. Ya. Tidak bisa berdiri dan rukuknya tidak bisa berdiri kemudian melakukan rukuk yang lurus itu, ya. Fayumi'u fa'innahu yumi'u min qu'udin lahuma ja'ilan al-ima bis-sujudi akhfad min ar-ruku'. Syaratnya atau gerakan rukuknya tadi ya tidak lebih pendek dari sujudnya, tapi sujudnya lebih pendek. Ya. Tapi kalau mungkin dia untuk rukuknya masih bisa. Biasanya kan rukuk masih bisa berdiri, ya. Tapi sujudnya nggak bisa, berarti ketika duduk dalam posisi untuk sujudnya juga lebih rendah. Ya. Jadi kalaupun bisa berdiri, tetap posisi rukuknya lebih rendah, gitu. Sujudnya lebih rendah. Ada juga yang sudah nggak apa-apa. Kalau dia bisanya berdiri, ya berdiri. Ya, isyaratnya pun ada duduknya kan, duduk cukup isyarat. Isyarat di sini yumi itu tidak sempurna gitu kan, nggak masalah. Baik dalam posisi rukuk dan sujudnya, hanya duduknya nanti pas tasyahud. Ya, intinya kembali kepada kemampuannya. Ya, penjelasan ini, cara-cara teknis mana yang lebih afdol. Ya, afdol kan sesuai kemampuan masing-masing. Seperti kaidah yang sampai Ibnu Qayyim, afdal itu kembali kepada orangnya, kondisi dan waktunya. Orangnya itu seperti apa, hatinya seperti apa, keutamaan waktu, keutamaan tempat, itu yang mempengaruhi tentang afdal. Mungkin afdal di si A belum tentu afdal di si B, karena kondisi sakitnya berbeda. Ya, apakah berdiri, apa duduk? Berdiri untuk waktu baca sebelum rukuk sujud. Ada yang sudah, kalau yang tidak sanggup berdiri, duduk sudah gugur darinya berdiri. Duduk saja sholat. Ya. Kalau sudah nggak sanggup berdiri, kalau memang dia masih bisa berdiri ya silakan. Tapi nanti ketika nggak bisa rukuk sujudnya ya silakan duduk. Ini kembali kepada kondisi lagi. Ya. Kembali sekali lagi kepada kondisinya. Ini kira-kira penjelasan bab sifatus sholat. Kita akan masuk ke bab sujud sahwi dan yang lainnya, sujud tilawah, sholat, sujud syukur dan sebagainya. Namun sebelum kita baca, mungkin masih ada pertanyaan, ya. Kurang lebih saya 3 hadis lagi saya siapkan untuk pertemuan pagi ini di bab yang baru, itu bab sujud sahwi dan sujud-sujud lainnya, sujud syukur, sujud tilawah. Silakan, saya kembalikan ke Pak Kamil dulu. Baik. Belum nanti kita lanjut. Jazakumullah khairan Ustaz. Silakan jika ada yang ingin bertanya tentang materi sebelumnya, sebelum masuk ke materi baru, dipersilahkan. Apakah ada pertanyaan? Silakan Pak Agus.
Ya, ada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya atas pembahasan yang sebelumnya tentang sujud, tentang tahsyud, tahsyud awal ataupun terutama tahsyud awal, Ustadz. Saat tahsyud awal itu bacaannya itu yang sesuai hadis atau sesuai dalil itu apakah setelah syahadat baru berdiri, apakah setelah sholawat baru berdiri. Kemudian yang kedua juga apabila kita terlambat sholat, pastinya akan kita menambah rakaat, Ustaz. Nah di situ kan imam sudah tahiyat akhir, jadi duduk ikhtirosi istilahnya kan. Nah apakah kita itu ikut imam duduknya seperti tahiyat akhir atau kita duduk seperti tahiyat awal karena kita mau nambah rakaat? Terima kasih Ustaz. Baik, yang pertama kembali tentang berarti hukum sholawat, membaca sholawat dalam tasyahud, baik itu tasyahud awal atau tasyahud umum akhir. Ya, makanya kita dapatkan ada yang cepat tasyahud awalnya karena dia berpendapat tidak wajib. Ya, coba sampai asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia bangkit sampai kalimat syahadat ya, syahadatain. Ya, karena dia tidak berpendapat wajib. Dan ini yang umum ya, yang banyak. Untuk tasyahud akhir biasanya pada baca panjang. Ada yang membedakan awal dan akhir. Ada yang secara umum sama-sama sunnah, walaupun di akhir juga hukum secara umum membaca sholawat dalam tasyahud itu. Jadi bisa dua-duanya. Kalau kita jadi imam mungkin lebih baik dibaca karena kalau yang pendek nggak ada masalah, tapi yang banyak kasihan nanti kalau pendek, jadi terburu-buru. Ya. Itu untuk yang tasyahud ya, pembacaan sholawat. Jadi cukup ada yang kok cepat ya, karena ada yang seperti tadi. Kemarin kan ada perbedaan-perbedaan di situ. Kemudian tentang posisi makmum yang masbuk berarti kan ketika berbeda dengan imam. Nah, ini kemarin sudah kita baca ya, secara umum dasarnya innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Secara umum kita ikuti imam. Secara umum. Ya. Dalam gerakan-gerakan yang harus diikuti. Fa idza rafa'a sahu minas sujud, kalau udah jangan lembat-lembat juga, berarti kan tidak mengikuti. Imam sudah bangkit, dia mesti sujud. Imam sudah tahiyat hampir selesai, dia mesti sujud bikin doa panjang. Kan ini tidak mengikuti, tidak patuh juga ya. Jadi ini penting diperhatikan juga. Kadang kita lihat ada gitu jamaah yang mungkin memang biasa sujud panjang, terbiasa mungkin banyak doanya, apalagi di rakaat terakhir, apa di sujud terakhir mungkin terbiasa seperti itu, walaupun tidak ada keterangan yang baku ya atau yang rigid, bahkan nggak ada keterangannya yang harus atau menyebutkan ada perbedaan sujud terakhir, hanya mungkin dia membangkit. Ini kan sujud terakhir. Tapi kalau kita baca petunjuknya kemarin kan malah yang panjang itu sujud yang pertama. Ya. Jadi kalau imamnya kebetulan tidak panjang, jangan dipaksakan membaca panjang, karena nanti jadi tidak mengikuti imam. Imam sudah mau salam dia baru bangkit. Lain kalau ya kadangnya santri subuhnya ngantuk, bahkan imam sudah baca Al-Fatihah selesai dia baru bangkit. Itu bahkan perlu diingatkan. Atau anak kecil ya subuh mungkin masih ngantuk, atau kadang sebagian orang juga yang kecapean. Ya tidur dalam salat hati-hati bisa membatalkan kalau sampai itu hilang kesadarannya dalam waktu yang cukup panjang tadi ya. Bukan sinar ngantuk, tapi full hilang sadarnya. Mungkin diingatkan qawimun nu'as, lawan rasa ngantuknya. Imam kalau melihat kondisi fenomena yang banyak seperti itu tidak masalah mengingatkan agar betul-betul nanti fokus, tidak tidur. Qawimun nu'as la tanamu fi shalah. Lawan rasa ngantuk, jangan sampai tertidur atau tidur saat sholat.
Nah, artinya kita sebisa mungkin mengikuti. Bagaimana dengan hal-hal yang memang kondisinya berbeda? Yang berpendapat iftiroshi dengan iftirosya atau iftirosh itu, ya kalau imamnya yang berpendapat tasyahud awal dan tasyahud akhir tidak iftirosh, tawarruk, tidak ada masalah, sama posisinya. Tapi kalau imamnya iftirosh untuk tasyahud akhir, sementara kita baru posisi masbuk atau di tasyahud awal kan tawarruk. Nah ini apakah harus ikut? Ini memang kembali ngikutnya seperti apa, rincian ikutnya ini. Ya, pendekatannya dua. Ya, pendekatannya dua. Ngikut semua atau ikut di hal-hal yang memang selayaknya atau semestinya diikuti. Seperti begini, imamnya tidak sedekap, tidak ya, kitanya sedekap. Apakah kita ikut imam semuanya? Ya, walaupun kita berbeda pandangan, atau di sini diperbolehkan berbeda karena memang berbeda pandangan. Kalau dari keumuman tadi silahkan, ya dalilnya umum gitu ya, karena di zaman sahabat kemungkinan tidak akan berbeda dengan Nabi. Tapi dari ya kesimpulan fikih ini kan ada perbedaan-perbedaan tadi antara tadi tawarruk dan iftirosh. Kalau imamnya tawarruk ya ada masalah, selesai. Yang kitanya tawarruk juga. Nah, tapi ketika pendapat kita tahiyat akhir iftirosh, imamnya iftirosh, sementara kita, nah ini di sini cara pandangnya. Kalau ikut imam semua, berarti ikut. Tapi kalau tadi ada pendapat atau posisi dan pandangan yang berbeda, memungkinkan berbeda, sama seperti itu sedekap setelah i'tidal, apakah posisi tangan setelah i'tidal, apakah sedekap, ya, apakah lurus? Karena dalam keterangannya kembali seperti tulang sulbi, tulang belakang ini tegak, tangannya seperti posisi awal. Tidak ada keterangan yang rigid gitu tentang posisi tangannya, hanya seperti posisi awal sholat. Ini awal sholat, memahami kalau belum takbiratul ihram belum sholat, jadi bukan itu awal sholat. Awal sholat ya posisi tangan takbir bersedekap. Nah itu kembali seperti itu kurang lebih ya. Monggo mana yang lebih tepat, mana yang lebih ya. Kalau bicara keumuman tadi kan ikuti semua. Kalau kemudian ada perbedaan-perbedaan, itu juga tidak mengikuti dalam semua, ikuti semua yang memang gerakan yang memang sama begitu kan. Wallahu a'lam. Itu ada dua pendekatan. Kalau kita mengikuti semua juga tidak masalah, karena memang imam untuk diikuti. Kalau kita tidak mengikuti, saya posisinya tasyahud awal, karena memang dibenarkan dalam posisi-posisi kita yang memang berbeda dalam hal teknis, bukan berbeda gerakannya. Imam sedang ruku, kita sujud dan mendahului, atau kita masih berdiri panjang baca ini. Tapi makna iktimam yang dipahami itu ikut segera, tidak membuat gerakan yang berbeda. Nah sekarang dalam satu posisi yang memang ada perbedaan, ada apakah harus juga ikut imam? Imamnya sedekap, apakah makmum semua harus sedekap? Atau sebaliknya, imamnya tidak sedekap, apakah makmum juga tidak sedekap? Apakah sampai itu makna liuk tambabihi diikutin semua atau tidak? Ya, tentu tidak kan? Ya, artinya ketika ada perbedaan boleh berbeda. Nah, yang tidak meniru pun dasarnya juga seperti itu cara pandangnya. Yang meniru karena ya imam selama masih bisa diikuti saja. Kecuali yang memang berbeda pemandangannya atau pendapatnya, pandangannya ya. Wallahu taala. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Baik. Oke. Kita lanjut Ustaz di bab sujud sahwi. Mungkin 1-2 hadis kali Ustaz ya. Sisa 45 menit lagi. 15 menit lagi Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan 3.30.
Geser, Ustaz. Silakan yang berkenan membaca di 330. Mas Ismail, Tab. silakan. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. Masya Allah, jazakallah khair. Hadis 330 di bab baru tentang sujud sahwi. Ini kan sudah sifat di luar sifat sholat, ya. Kejadian-kejadian yang spesial, ya. An Abdullah ibni Buhainah, dari sahabat Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz zuhra, salat bersama jamaah dan para sahabat, bihim mereka, para sahabat, adz-zuhra, salat zuhur. Faqama fir rak'atainil ulayaini, kemudian beliau bangkit setelah 2 rakaat. Rak'ataini ulayaini, 2 rakaat pertama mestinya kan sujud duduk tahiyat awal, walam yajlis, beliau tidak duduk. Nabi berdiri, faqaman nasu ma'ahu, maka para sahabat pun juga berdiri karena Nabi berdiri. Hatta idza qada sholata, ketika Rasulullah SAW selesai, sampai ketika beliau selesai, wantadharun nasu taslimahu, ketika orang-orang para sahabat, para makmum menunggu salam beliau, kabbara, beliau bertakbir, wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk, kemudian wasajada sajdatain. Ya. Sujud 2 kali sujud, qabla an yusallima, kemudian sebelum beliau mengucapkan salam, tsumma sallama, kemudian beliau mengucapkan salam. Akhrajahu sab'ah, ya, 7. Ya. Imam yang 5 tambah Bukhari, Muslim, ya. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, tambah Bukhari dan Muslim, jadi 7. Tapi ini lafaznya Imam Bukhari, wa hadza lafzul Bukhari. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, ya, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun. Ya, bertakbir di setiap kali sujud dalam, ya, dalam keadaan sujud. Wa sajadan nasu ma'ahu. Jadi bukan berdiri. Jadi takbir jalis untuk takbir untuk sujud, ya. Dan para sahabat, para makmum ikut juga sujud bersama beliau, maka nama nasi minal julus, sebagai ganti dari tasyahud awal, duduk tasyahud awal yang lupa tadi. Jadi hadisnya adalah sahih, ya, Bukhari, Muslim. Kemudian riwayat Muslim yang kedua tadi menjelaskan bertakbir setiap kali sujud. Ya. Di sini oleh pemvalidasi disebutkan tanbih, ada sedikit penjelasan di sini. Riwayat Bukhari juga sama seperti riwayat Muslim. Jadi bukan riwayat Muslim saja. Ya. Ini jelas, ya, kejadiannya lupa tasyahud awal. Maka beliau ketika ingat sebelum salam sujud 2 kali dengan bertakbir, ya. Kemudian baru salam. Baik, silakan digeser ke slide berikutnya. Al-hadits dalilun ala anna tarkat tasyahudil awal sahwan yajburuhu atau yujbiruhu sujudus sahw. Ini menjadi dasar dalil bahwa yang terlupa atau lupa, ya, meninggalkan tasyahud awal dijaber. Jaber itu di apa, ya? Kalau bahasa kita ada aljabar. Matematika itu kan dibulatkan. Jabrul kasr. 57 dibulatkan ke 60, artinya menutupi kekurangannya.
kekurangan tadi, kesalahan itu ditutupi dengan sujud 2 kali. Sabda Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli menunjukkan wajibnya tasyahud awal. Dan menutup kekurangan tadi wajib ranu dengan cara apa? Ya, ketika tertinggal karena lupa, bukan disengaja tentunya, ataupun kalau disengaja, ya masa sengaja meninggalkan, tapi ya, kemudian dia sadar ya, bisa jadi dengan ini juga ditutup. Jadi sekalipun wajib tetap, dan itu memang wajib, karena dia benar-benar kan menunjukkan tasyahud tidak, menunjukkan sunnahnya tasyahud tidak. Sini wajib pun bisa dibulatkan, ditebuslah dengan sujud sahwi. Kemudian di sini ada yang sedikit berbeda, saya beri warna hitam itu karena pensyarah menyebutkan di sini di syariat kata wa qaulu kabbara, Rasulullah kan kabbara wa huwa jalis, bertakbir dalam keadaan beliau duduk, kemudian sujud 2 kali. Beliau memahami di sini takbiratul ihram seolah-olah berarti kan selesai sholat memulai takbir kembali padahal belum salam. Ini saya kira pemahaman yang agak berbeda dari beliau. Yang dimaksud takbir kan dijelaskan dalam riwayat berikutnya itu, dalam riwayat Muslim ya. Yukabbiru fi kulli sajdatin. Ya. Bukan takbiratul ihram yang saya paham seperti itu. Jadi ini pendapat beliau saja, ada takbiratul ihram yang tidak khusus hanya di pertama sholat. Saat berdiri kata beliau. Tapi saya beri tanda hitamnya karena tadi menjadi pertanyaan kan. Takbiratul untuk sujud tidak. Takbir yang memang bukan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram memang yang membuat kita menjadi haram melakukan larangan-larangan sholat karena baru memulai sholat. Tapi takbir untuk sujud, kan jelaskan juga biru fi kulli sajdah, setiap kali sujud. Jadi bukan takbiratul ihram. Saya pribadi kurang setuju dengan pensyarah di sini dengan mengistilahkan takbiratul ihram. Ya. Karena jelas kan? Yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa yasjudu ma'ahun nas, ya. Ya, makanya itu hanya sekedar takbir yang disebut dengan takbir intiqal atau nakal. Takbir perpindahan saja, tidak perlu karena belum selesai juga sholat. Kalau mungkin setelah selesai, itu bisa diistilahkan takbiratul ihram memulai dengan takbir dulu. Berarti takbirnya nanti ada 2 kali kalau yang sudah selesai sholat. Dan di versi beliau begitu. Allahu Akbar, baru kemudian Allahu Akbar untuk intiqalnya. Itu versi beliau, tapi versi yang umum kan tanpa itu sudah, karena ini kan menutup kekurangan saja, bukan seperti memulai dari awal. Ya. Kalau untuk yang sebelum salam sepakat tanpa takbiratul ihram. Yang di luar mungkin yang dimaksud beliau, karena nanti ada perbedaan apakah sujud sahwi itu setelah salam atau sebelum, atau ada rincian-rinciannya nanti, insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Ya. Kemudian sabda atau perkataan di akhir hadis itu sebagai ganti dari yang lupa, ya, duduk tasyahud awal yang lupa itu, ya, ini diprediksi oleh para ulama hadis, ini lafdzun mudrajun atau penilaian para ulama hadis ini bukan sabda Nabi langsung, ya, tetapi penilaian sahabat bahwa itu sebagai ganti dari mudraj itu kan tersisipi, terintervensi, masuk dalam hadis tapi bukan hadis, ya. Karena memang juga ini juga perkataan sahabat kan menjelaskan, tapi istilah kata makan bukan dari Nabi langsung ya, tapi dari sahabat yang meriwayatkan ini. Tarawi yang menjelaskan, ya. Di sini juga lupa tasyahud, posisinya sujudnya sebelum salam. Kalau lupa juga gimana? Apakah sudah selesai? Ini nanti akan dibahas lebih lanjut, ya. Lupa tasyahud awal, mestinya kan sebelum salam. Ternyata lupa, mau sujud sahwinya lupa, sudah keburu salam. Apakah berubah atau dikodok, atau apalah namanya, dilaksanakan setelah salam, atau sudah lupa, selesai gugur. Nah, ini juga akan ada pembahasannya. Ini makanya beliau katakan di sini, nanti ada perbedaan. Wayatil kalam, ada pembahasan tentang hal ini di hadis-hadis berikutnya. Ya, ini juga saja dan nas ma'ahu, orang-orang juga ikut sujud walaupun mereka tidak, karena atau mereka
Ya ikut Nabi kan. Nabi nggak sujud, tidak tasyahud awal, ya mereka juga tidak tasyahud. Sujud sahwi ikut sahwi. Itulah imam diikuti saja. Jadi imam itu diikuti untuk dijadikan. Kepala kita kan ingat, tapi kalau sahabat tidak menegur waktu itu karena ini masih Rasulullah enggak. Mungkin ada syariat baru terus sebagainya. Intinya imam diikuti. Ya, wajib mengikuti imam walaupun kondisinya seperti ini yang ditinggalkan ya. Seperti apapun kondisinya harus diikuti. Ya. Ini kembali ke tadi innama ju'ilal imam yu'tamma bihi, imam untuk diikuti. Kecuali nanti ada penjelasan ya. Kemarin juga sudah kita singgung. Kalau kita sudah yakin imamnya lebih ya kita tidak mutabaah di sini. Karena mengikuti yang jelas-jelas berlebih tadi kan, kalau lebih kemarin juga sudah kita singgung. Sudah diingatkan imam masih terus berdiri, itu kan? Kemarin juga tersinggung ini tidak diikuti kondisi seperti ini. Baik, kita lanjut lagi 331. Ini agak panjang hadisnya sedikit. Mungkin kita cukupkan sampai 331 ini, 332 kita tunda ke pekan depan. Silakan. Ada di 2 slide itu. Silakan panjang Mas hadisnya. Ismail, mungkin dilanjut hadis terakhir. Hadis 331 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت فقال لم أنسى ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري. Taib. Hadis 331 ada lanjutannya di slide berikutnya, Sat. Masih ada itu. Fi riwayatin li Muslim. في رواية المسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال أصدق ذوي اليدين فأومأوا أي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kita baca hadis terakhir insya Allah dalam pertemuan ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala beliau berkata salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatil ashi rakaatain. Abu Hurairah berkata Rasulullah salat ya, satu di antara dua salat ashi. Ashi wal ibkar ya. Kalau ibkar itu pagi, ashi ini sore gitu ya. Satu di antara dua salat sore. Jadi keterangannya nanti zuhur atau asar. Ya. 2 rakaat, summa sallama. Kemudian beliau salat masih 4, maksudnya salat 4 ya, zuhur dan asar 4. Tapi kemudian beliau baru 2 rakaat sudah mengucapkan salam. Summa qama ila khasyabatin fi muqaddamin masjid. Kemudian beliau berdiri, jadi sudah merasa selesai. Berdiri, setelah itu ya ke arah depan ada khasyabah kayu di depan masjid, arah depan masjid. Fawadha'a yadahu 'alaiha, meletakkan tangannya di tangan beliau di kayu tadi, batang tadi. Di antara fil qaum al-musallin, di antara yang salat makmumnya, jamaahnya itu ada Abu Bakar wa Umar dan Umar. Fahaba ayyukallimahu. Tapi mereka berdua juga apa ya?
haibah, wibawa, tidak berani gitu ya dari wibawanya Rasul itu untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Wa kharaja sar'an, ada yang baca sar'an, ada yang baca roknya disukun sar'an, ada yang baca sinnya yang ditambah sur'an, artinya orang-orang cepat keluar. Ya, ada pada cepat atau musri'in dengan cepat keluar. Faqalu, kemudian bertanya, qusiratis shalah, atau pada berbicara, salat dikosor ya? 4 kok jadi 2 begitu kan? Wa rajulan yad'uhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dzul yadain. Ada seorang yang dipanggil oleh Nabi, dijuluki oleh Nabi dengan dzul yadain. Disebutkan tangannya nggak sama. Bukan semua kita punya 2 tangan ya. Dzul yadain itu artinya memiliki 2 tangan. Maksudnya panjang pendeknya nggak sama. Ada riwayat lain menyebutkan dashimalain, tangannya kiri semua. Apakah ini 1 orang 2 orang? Kata para ulama hadis, yang tepat itu orang berbeda dengan julukan-julukan, bukan 1 orang. Ada yang menafsirkan 1 orang tapi dibantah oleh yang lain. Kebanyakan menyebutkan itu orang yang berbeda. Ada dzul yadain, maksudnya memiliki 2 tangan. Semua kita punya 2 tangan, tapi maksudnya tangan sebelahnya lebih panjang dari tangan yang satunya. Ada dzashimalain, tangannya apa? Dua-duanya kiri. Ini kelainan ya. Faqala, dzul yadain berkata, dalam syarat disebutkan namanya dzul yadain namanya khirbaq. Khirbaq. Kha ya, al-khirbaq namanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita am kusirat. Apakah Anda lupa atau sengaja dikosor salat? Ada juga yang baca am kosorta, apakah memang sengaja Anda mengkosor? Maka beliau menjawab, lam ansa wa lam tuksor. Ya. Saya tidak lupa dan tidak dikosor. Maka si Dzul Yadain ini dengan yakin mengatakan bala qad nasita, berarti Anda telah lupa ya. Maka setelah diingatkan seperti itu, kemudian beliau sholat 2 rakaat, fa shalla rakaatain. Nah, kalau ini kan memulai sholat, menambah sholat ya, mulai lagi ya takbiratul ihram pertama, kita bisa sepakat. Tapi kalau untuk sujudnya dikatakan istilah takbiratul ihram, dan di sini saya pribadi kurang sepakat. Sholat 2 rakaat, tsumma sallama, kemudian mengucapkan salam, tsumma kabbara, kemudian takbir, kemudian sujud seperti sujudnya atau lebih panjang. Dalam Sahih Bukhari ada tambahannya, tsumma rafa'a ra'sahu, ya, wa fakabbar, tsumma wada'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir dan meletakkan kepalanya dan takbir. Fasajada misla sujudi, ya. Sujud seperti sujud dalam sholat atau lebih panjang. Ini muttafaqun alaih. Dan lafadznya lafadz Bukhari. Jadi di sini tidak ada penjelasan sujudnya seperti biasa sujud 2 kali. Cuma antara 2 sujudnya apakah ada atau tidak. Dalam arti baca zikir, kalau sujud duduk antara sujud mesti duduk kan, karena sujud duduk baru sujud lagi. Cuma tidak disebutkan ya apakah membaca zikir ada duduk antara 2 sujud atau cuma sujudnya saja yang 2 kali tanpa zikir antara 2 sujud. Nah, kalau kembali kepada kaidah umum yang tidak disebutkan itu ya kembali ke gerakan sholat yang asli. Ini mayoritas ulama begitu. Ya, tetap ada duduk antara 2 sujudnya. Kembali ketika tidak disebutkan, ya, itu kembali ke sifat sholat yang asli. Ada sebagian minoritas menyebutkan, ya ketika tidak disebutkan ya tidak ada keterangannya. Ya, cukup sujudnya yang penting. Antara 2 sujud tidak ada keterangan. Kemudian yang berbeda juga, mungkin juga kita singgung ya rinciannya. Ini sebagai gambaran awal saja. Mungkin pernah melihat bukan sekedar Allahu Akbar itu takbir Allahu Akbarnya, tapi juga gerakan tangannya. Karena memakna takbir apakah dengan rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Kemarin sepakat untuk di luar sujud sepakat.
fi kulli khafdin wa raf'in. Setiap kali mengangkat dan merendahkan. Nah, untuk sujud itu ada memahami juga iya, karena khafdin wa raf'in juga angkat tangan. Jadi ketika Allahu Akbar mau sujud, angkat tangan. Allahu Akbar, bangkit dari sujud, angkat tangan lagi. Berdasarkan keumuman fi kulli khafdin wa raf'in. Ada minoritas ya, tidak banyak yang memahami seperti itu, tapi mayoritas untuk sujud tidak memasukkan angkat tangan. Lanjutan hadisnya, wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim salatul asar. Jadi tadi kan tidak ditegaskan. Nanti ada juga keterangan salat zuhur. Ya, salah satunya yang 4 jadi 2. Sehingga ada yang memadukan, oh ya mungkin kejadiannya bukan sekali. Dalam riwayat Abu Dawud masih ditanyakan kepada para sahabat yang lain, makmum yang lain, betulkah, kata Rasulullah bertanya kepada jamaah, betul asadaqa Dzul Yadain, apakah Dzul Yadain itu betul? Fa'au ma'u, mereka mengisyaratkan, menjawab, ai na'am, betul. Ini ada dalam Sahihain ya, Bukhari Muslim dengan lafaz faqalu, ganti dari fa'au ma'u, bukan mengisyaratkan, mereka mengatakan, menjawab iya. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Abu Dawud ya, lam yasjud hatta yaqannahu Allahu dzalik. Yaqannahu Allah, yakinkan. Nabi tidak di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan lam yasjud hatta yaqannahu Allah. Tidak sujud sampai benar-benar Allah yakinkan tentang hal tersebut. Ya. Tapi tambahan ini disebut tambahan mungkar, yang lemah ya, tidak benar. Ya. Menyelisihi yang lain. Karena di sini ada rawi namanya Muhammad Ibnu Katsir Al-Massisi, lemah ya. Dan juga meriwayatkan sendirian saja dengan tambahan ini. Baik, ada beberapa pembahasan di sini tentang kata-kata ya, sholat al-asyi yang maksud tadi kan 2 sholat ya, maksudnya antara matahari tergelincir sampai terbenam, yaitu sholat antara zuhur dan asar. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan zuhur, riwayat yang lain asar. Ya, tadi saya sebutkan dipadukan bahwa boleh jadi kejadiannya tidak sekali. Di hadis ini juga ada penjelasan bahwa memutuskan sholat atau keluar dari sholat jika sudah ada dalam anggapannya atau dalam keyakinannya dia sudah selesai, berarti ya walaupun sudah salam itu tidak otomatis batal. Tadi bahkan Rasulullah sudah sempat maju ke depan ya. Begitu pula obrolan yang masih tidak terlalu lama, kan? Sampai ditanya. Jadi Rasulullah cukup menambah 2 rakaat, tidak mengulang 4, tidak membatalkan obrolannya tadi, masih berkaitan dengan sholat juga. Ya, baik karena lupa atau orang yang sudah yakin merasa lengkap. Ya, ini pendapat para ulama, dari mayoritas ulama dari salaf dan khalaf dulu dan sekarang. Juga Imam Syafi'i. Dan para imam Ahmad dan yang lainnya. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat berbicara dalam sholat, ya kalau masih dianggap bersambung tadi kan, lupa atau tidak bodoh atau tidak tahu hukumnya, itu membatalkannya. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Arqam tentang larangan inna hadis la yasluhu fi syai'un min kalamin sholat, tidak boleh diisi sholat ucapan manusia. Berarti kedua hadis ini, hadis Zaid bin Arqam dan Ibnu Mas'ud, menghapus hadis ini. Tetapi kata para ulama tidak, ya, karena hadis Ibnu Mas'ud itu awal di Mekah. Sementara hadis ini belakangan, yang duluan tidak menghapus yang belakangan. Dan itu tadi kalamun nas umum. Nah, hadis ini khusus, tidak bertentangan. Ya. Begitu pula bicara secara sengaja untuk keperluan sholat, seperti pertanyaan Dzul Yadain tadi, Rasulullah ini lupa atau dikosor?
tidak membatalkan. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa imam apabila berbicara seperti yang diucapkan oleh Nabi, jadi kalau beliau saklek ya, ucapannya seperti yang diucapkan Nabi, bertanya tentang keraguan, betul enggak sih? Ya, dan juga jawaban makmum aja seperti itu ya. Ya tentu maksudnya bukan sembarang obrolan, tentu yang berkaitan dengan sholat. Kalau tadi kan lafaznya umum seperti untuk kepentingan sholat. Tapi di sini agak saklek sedikit Imam Malik yang seperti yang Nabi tanyakan ya, itu tidak membatalkan sholat. Slide terakhir ya, ini juga gerakan yang banyak ya, dan dia bukan perbuatan gerakan sholat, bagian dari sholat, tapi kalau dilakukan secara tidak lupa, secara lupa tadi kan banyak gerakannya, dan sudah merasa sudah selesai juga tidak membatalkan sholat. Ini juga pendapat Imam Syafi'i. Ini juga dari hadis tadi ada keterangan bahwa memulai ya sholat melanjutkan, maksudnya tidak harus dari awal. Yang tadi langsung sholat 2 rakaat. Walaupun panjang, agak lama gitu tadi tidak membatalkan sholat. Tapi ada yang sebagian ulama mengatakan kalau memang tadi tidak terlalu lama kan, hanya terjadi diskusi sebentar. Ada juga yang berpendapat ukurannya itu seukuran waktu sholat. Ya, berarti kan berapa? Sholatnya Rasulullah agak panjangnya tadi. Bisa setengah jam, 20 menit. Tidak terlalu lama banget gitu. Ya, ini juga menunjukkan, sudah kita bahas tadi, bahwa sujud sahwi membulatkan atau menebus ke satu yang ditinggal, ya, satu yang wajib yang ditinggal, pekerjaan sholat atau perbuatan sholat atau ucapan dalam sholat yang wajib yang ditinggal. Ini juga menunjukkan walaupun banyak sebabnya, sujud sahwinya tidak berulang, cukup sujud sahwinya ya 2 kali itu, 2 kali sujud. Di sini karena di sini kurang rakaat, ada yang mendetailkan begitu ya. Maka kurang rakaat setelah salam. Kalau tadi kan tahiyat awal, ada perbedaan, nanti akan dibahas lebih rinci. Ya. Jadi ini menjelaskan tentang apakah sujudnya Nabi itu dilakukan setelah yakin. Iya, ada keterangan lain dalam lafaz Abu Daud. Dan dia sajdatai sahwi, maksudnya sujud sahwinya itu tidak dilakukan ya kecuali setelah Allah yakinkan. Tapi sekali lagi tadi tambahan kata yakin tadi dianggap lemah, mungkar ya, selisih yang lain. Ataupun kalaupun masih ditafsirkan itu bisa dari melalui wahyu atau ingat bahwa yang tadi lupa dan setelah itu menjadi yakin. Kurang lebih seperti itu waktu yang membatasi kita. Ini ada sedikit chat, saya lihat dulu sebentar ya. Ustaz, ada 2 pertanyaan tuh Ustaz. Ya, apakah sholat maghribnya dianggap sudah selesai atau bagaimana? Sudah pernah ditanyakan, juga belum dibahas. Insya Allah nanti ya. Ya ini kan juga di sholat maghrib pada rakaat kedua imam lupa tidak berdiri. Ya, artinya imam lupa tidak berdiri kemudian salam. Saat imam baca salam pertama, makmum kemudian imam melanjutkan sholatnya. Ya berarti kan dia 2 rakaat gitu kan. Berarti harus nambah 1 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi begitu kan. Rasulullah tadi 4 rakaat kurang 2, nambah 2, dan sujud sahwi sebelum salam. Ada pertanyaan, apakah Nabi tidak khusyuk? Ya, kita tidak menuduh Nabi, bahkan kita berpikir positif. Ini menjadi syariat. Kalau Nabi tidak dilupakan, semua kan dengan kehendak Allah. Lupa kan? Bukan ya. Kita kalau mengatakan tidak khusyuk berarti kan menuduh Nabi tidak yang negatif ya. Ini kita berpikir positif. Lupanya Nabi malah keberkahan untuk kita, syariat untuk kita. Karena semuanya tidak lepas dari izin dan takdir Allah, kehendak Allah SWT. Wallahu taala alam, demikian, mohon maaf ini sudah lewat. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lebih rinci lagi
perbedaan-perbedaannya, riwayat-riwayatnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Junaidi dan teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di pertemuan ke-48 Ngaji Kitabul Maram ini. Ini sudah di penghujung waktu. Insya Allah pertemuan berikutnya akan dilaksanakan 24 September di hari Minggu, di hari Ahad, pukul 5.30 sama dengan waktu hari ini. Mari kita tutup agenda kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan Ustaz. Pak Kamil. Sama. Oke, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.